itu yang nggak pernah ditinggalkan. Tapi kalau ngendikan labbaik ini ku khas Indonesia nih. Sangat Indonesia. Wong orang alim nggih ngoten, ana wong alim bener iku biasa, aduhane wong alim bener. Tapi nek salah dikomplain. Tapi nek kula salah insyaallah ora ngarafatan iki baru kayak Habib Ali. Nggo pantes-pantesan nak menungso ngoten mawon insyaallah mboten ngarafatan. Ngarah-arah blas mbok nyaingi Kanjeng Nabi mboten mungkin. Tapi aja salah sing fatal, mari innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kula terangaken iki. Ini sekaligus ngaji usul fikih. Kalau semua yang dilakukan Nabi itu menjadi syarat sah, maka nggak akan pernah sah romyu qoblas zawal. Tapi sekali Sayyid Muhammad, ulama seluruh dunia itu ya biasa romyu qoblas zawal. Dan mentakwil apa yang dilakukan Nabi itu libayanil afdoliyah, untuk menjelaskan keutamaan. Contoh lagi misalnya, semua ahli tarikh sepakat ketika Nabi tawaf itu tofarokiban, terus pas tawaf niku naik unta. Kalau yang seperti ini tuh libayanil jawas, untuk menjelaskan kalau tawaf naik itu sah. Dan sampean terus darani syarat saya tawaf kudu naik Ka'bah kredit, terus nganggo balapan Vespa, paham ya? Nanti koyok teletabis nih, cek tua. Mereka oleh numpak terus yang cek nom-nom numpak apa? Itu skuter. Ini bukti bahwa tidak semua yang dilakukan Nabi itu bukti sebagai syarat sah. Kadang Nabi ngelampaui sesuatu itu ya kadang wajib, kadang sunat, kadang mubah atau jawas. Itu ranahnya ulama yang membeda-bedakan itu. Begitu juga misalnya Nabi tawaf, kadang ngetikan labbaik Allahumma labbaik labbaik. Yang nggak pernah ditinggalkan adalah tawaf 7 kali putaran. Itu yang nggak pernah ditinggalkan. Tapi kalau ngetikan labbaik kadang ngetikan, kadang enggak, kadang doa, kadang enggak. Berarti berstatus sunnah. Nah itu ulama yang tahu. Ya itu ulama yang tahu. Nah, di antara ulama itu tentu Imam Nawawi, yang hampir semua alawiyin, semua ulama pakai kitab Minhajut Thalibin. Terus niki penting kula aturaken kersane aja sithik-sithik muni sunnah Rasul. Sunnah Rasul sing piye? Sunnah itu maknanya perilaku atau tidak lampah. Lah tidak lampah Nabi ku kadang wajib, kadang sunat, kadang yang repot kadang khosois. Misalnya Nabi nikah songo, ora oleh sampai niru Nabi. Wah ya repot. Bojo sitok itu melayu malah aneh-aneh. Terus sunah Nabi ku nak sholat tahajud itu nganti sikile aboh. Ya sakit Habib Ali ya enak wae gitu. Wong putune kira-kira ora kuat meneh kula tambah ora kuat. Ya pokoke ben Nabi sing bangsa abot-abot ku ben Nabi. Mergo termasuk khususnya Nabi niku diwajibno pangeran tahajud. Jadi tahajud sing sunat kanggo umate, kanggo Nabi niku wajib. Jadi khususnya ora fasilitas tok, nyuwun khususnya fasilitas tok. Kadang khususnya niku sing ora wajib kanggo umate, kanggo Kanjeng Nabi wajib. Termasuk Nabi niku wajib napa? Tahajud. Jadi Nabi itu nak mboten tahajud ngrasa dosa. Nak santrine tenang mawon, mboten ngarah wajib, tak jamin mboten ngarah wajib. Paham ya? Terus nah setelah shollu kama ra'aitumuni usolli ada penjelasan. Misalnya Nabi berdiri, itu hukumnya kayak apa? Ini wajib. Nabi baca Fatihah wajib. Kalau baca suratnya, kadang baca, kadang enggak, berarti enggak wajib. Begitu seterusnya, itu cara analisis ulama. Mohon kula terusaken ya. Atasi'u te kang kaping 9 wal asyiru lan kaping 10 wal hadi asyara lan kaping 11 iku at-tasyahudu iku maca tasyahud. Ini ku kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa qu'uduhu lan lungguh tasyahud. Ya dados tasyahud, lungguh tasyahud, wa sholatu lan maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dados dalam tasyahud akhir itu ada 3 rukun sekaligus. Duduknya sendiri rukun, membaca tasyahud juga apa? Rukun, baca sholawat alam Nabi juga rukun. Berarti dalam apa? Duduk itu ada sekaligus 3 rukun. Itu duduknya sendiri itu juga berstatus rukun, membaca tasyahudnya juga berstatus rukun, baca sholawatnya juga berstatus. Makanya ada ulama itu kadang ulama itu gelem ra gelem ku ya keliru, tapi keliru sing ra iso bener. Pancen gelem ra gelem keliru. Tapi keliru sing mesti bener. Ya tau ya bener sing mesti keliru.
Sama tak bedai nak iso jawab. Pertama rukun sholat apa ya? Jawab. Ya, jawab ya mesti keliru lah apa-apa. Pertama rukun sholat apa? Niat. Berarti kayak niat sik lagi ngadeg apa ngadeg sik lagi niat? Ayo jawab. Ayo dhisik di niat sampai ngadeg. Ngadeg. Berarti ngadeg tok tanpa niat wis sholat. Lho nak ngadeg sik berarti ngadeg tok sedurunge niat wis sholat. Menjadi sholat setelah niat atau setelah ngadeg? Setelah niat. Lah niat ngadeg di sini. Lah niat ngadeg di sini. Loh, kada nih. Itu kabeh sarah darani pokoke gelem ra gelem kudu salah. Muni niat sik ya salah, muni ngadeg sik salah. Atau ora tau mikir kok sampean malah bener. Tapi gak penting. Pidato ora usah detail ya untuk sangu ora usah mikir lah pokoke. Niku pikirane mubalek, nah ulama mboten mikir ngoten. Jadi ulama itu ya kadang gak dipilihan, akhirnya darani arkanus sholat itu apa? Pertama apa coba? Kalau pakai tertib, misalnya basuh wajah, yuk basuh wajah sama niat dulu mana? Enggak jawab saja. Loh, bareng gak fair gitu nih, tertib. Basuh wajah sama niat dulu mana? Dulu niat. Kalau niat dengan tidak basuh sah atau ora? Gak sah. Nah basuh itu orang niat rasa berarti basuh wajah be niat. Jadi wudu kudu tertib lah, kalau rukun bareng. Nah ulama itu jadi kadang gak dipilihan, kadang salah itu ya serah dipilihan. Kalau kowe dadi kiai ngaji cucuk hadirin wong wedok ayu wis gelem ra gelem salah. Ora delok dianggap sombong, delok ya dosa tenan. Karena sing imane kuat gak apa-apa nek kowe masalah, yakin masalah. Ya wis ra pilihan. Jadi hidup tuh banyak yang gak punya pilihan. Kula mulang teng mriki ngrasa dosa. Mosok mulang ning ngarepe para habaib ngrasa dosa. Ora mulang yang ngrasa dosa, dikongkon ora nurut. Yes, mbok bener mbok ora wa alam wis ben kok pengiram piyambak sing itu. Jelas kula tetap ngrasa Rabbana dzalamna napa anfusan. Kita tidak punya pilihan. Kalau berkali-kali ngisi pengajian di depan para ulama, orang nurut itu ya dosa, diutus ulama, nurut itu ya kaya rapati sopan ngarepe kiai mulang. Nak sampean semulang karuan dosa wong ora iso kok mulang malah. Hukumnya jelas, dadi napa hukumnya jelas. Cethok. Dari malah karuan, malah penak, sampean penak, hukumnya jelas. Bon kalau terus nang. Jadi ada satu statement hukum ya memang nggak ada pilihan kayak tadi ya ngadeg, niat, takbir atau apa basuh wajah, niat. Sekarang takbir sama niat dulu mana? Ayo. Dulu niat apa dulu takbir? Niat. Lah niat tak tanpa takbir, niatnya terhitung enggak? Enggak, wong namanya niat kosdusek muktaronan bifi'li. Kacek sidik. Umat kok dia ini gak jelas ya. Jadi dawuh para ulama teng sara-sara itu ilmu itu kadang nggak bisa dijelaskan karena tadi yang namanya niat itu harus kerentek berbarengan melakukan. Pertanyaannya lalu dengan niat dengan yang dilakukan itu dulu mana? Pokoknya berarti apa ya? Takbir, ngadeg, niat, takbir. Lah nek kowe kepen tertib yo ngene niat tek usolli fardhu zuhri jek lungguh. Bariku takbir setengah urung ngadeg. Lagi nomor 3 ngadeg. Takoki gurumu, lho kok lagi ngadeg? Kan nomor 3, Pak. Jadi memang nggak ada pilihan. Jadi dalam hidup itu kadang nggak ada pilihan. Makanya kowe ora usah sok suci, hidup itu nggak ada pilihan. Misalnya kalau saya ditanya, bina wong fasik itu penting nggak? Penting. Tapi kancanan wong fasik ku haram, mari katut. Kowe kancanan wong fasik ku haram, mari katut fasik. Ti ngembarno wong fasik umat Rasulullah yo haram, umat Nabi kok mbarno. Kancanan yo haram, ngembarno haram. Lah terus piye, Gus? Ya ora piye-piye. Ayo saiki misalnya kowe ngembarno wong ayu tiba ning dalan, haram ta ora? Haram. Terus mbok gendong, haram ta? Hidup itu tidak banyak pilihan. Jadi
dilema dari si guru-guru dilema. Makanya apa ya seperti itu istafti kolbak takok natimu. Motive nulung iku nulung apa sahabat? Ya sudah seperti nggak ada pilihan. Motivem kancanan wong fasik iku mergo enak kancanan wong fasik. Delok dangdut pantes apa pantes. Apa motifmu didik? Rata-rata ke kancanan wong fasik motifmu didik apa enak kancanan wong fasik? Enak. Haram berarti. Ya seperti itu. Memang banyak sesuatu yang apa? Makanya banyak ulama ngendikan banyak perilaku duniawi yang menjadi amal ukhrawi karena niat. Juga sebaliknya banyak perilaku ukhrawi yang akhirnya menjadi duniawi juga karena niat. Makanya niat itu diatur sedemikian rupa. Nah, ini juga sama. Duduk tasahud akhir. Ayo, duduknya dulu, duduk tasahud baca sholawat. Itu satu paket. Makanya al-atas wal asir wal hadi asar at-tasahud wa qu'uduhu wa sholat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatasahudu mongko tasahud wa qu'uduhu lan lungguh tasahud. In aqobahuma lamun ana sing maca akibat tapi sami nggih. Lamun mungkasi utawa nyusuli huma ing tasahud lan qu'ud apa salamun salam iku ruknani berarti rukun karone. Jadi tasahud yang diakhiri salam itu berstatus rukun. Berarti tasawuf awal berstatus sunnat karena tidak diakhiri salam. Jadi nak wonten tiyang traweh kok 4 rakaat langsung salam itu nggak bisa dikatakan batal karena statusnya tasawuf awal nopo sunnat. Yeah. Tapi kalau traweh itu sudah kalau traweh itu sudah menjadi alamiah, jadi biasanya ulama berdebatnya begini, ini dengerinnya. Kata taraweh itu alamiah apa implementasi dari Qiyamul Lail? Ayo jawab. Taraweh itu alamiah apa implementasi dari Qiyamul Ramadan? Kalau kamu katakan Qiyamul Ramadan, maka ada orang taraweh langsung 4 rakaat tanpa tasahud awal, harus kamu katakan sah karena tasahud awal berstatus sunnah. Tadi kan dikatakan tasawuf yang wajib itu yang diakhiri salam, berarti tasawuf awal sunnah. Di mana-mana kalau sunat boleh ditinggalkan. Yeah. Tapi ada ulama yang agak ekstrim mengatakan begini cara berpikir, tarawih itu alamiah. Alamiah artinya yang dikatakan tarawih. Yang dikatakan tarawih adalah sholat 2 rakaat dengan 1 salam. Paham ya? Artinya kalau 4 rakaat dengan 1 salam itu namanya tidak tarawih. Paham ya? Makanya seperti itu tuh ya gak usah diperdebatkan. Seperti gini, sampean kalau sholat witir aku yakin agak sing batal, cuma pangeran maklumi. Aku yakin agak sing batal tapi pangeran maklumi. Jadi disahno, kenapa sah? Dimaklumi Allah Subhanahu wa taala tadi. Kamu kalau witir kan 2 rakaat dulu. 2 rakaat setelah itu. Sekarang pertanyaan saya, ketika 2 rakaat kowe niat tembi. Wong niate witir kok genep. Ya kan? Apa? Lah pertanyaannya begini, ketika rakaat ini minal witri, kemudian orang ini ternyata enggak nerusno sing sak rakaat. Itu sah sebagai witir apa sholat biasa? Loh, ada nih gue. Murid temu beling-beling ya. Modelnya itu mau rasa ya. Tapi ya apa kagak zaman akhir ya sahabat. Ndak, ketika 2 rakaat itu jenenge sholat witir apa ndak gitu saja pertanyaan. Orang oleh ngeper, jawabnya ngono tok. Ketika 2 rakaat itu witir apa enggak? Tidak. Lah ya ikut paket witir. Berarti niatnya sampean gini, ya Allah saya sholat 2 rakaat ini paket witir loh Gusti. Makanya shollu sunnatan rakaat ini minal witri. Jadi seperti itu kan bingung kita. Nah sekarang begini, ndak ini latihan fikih karena saya pengajar fikih. Kalau ada orang sholat
ya, saya ulang lagi ya. Ada orang misalnya begini, ada orang sholat, terus sarungnya itu pas sampai dengkul, sampai lutut. Kalau dia rukuk pasti jengking pupune ketok. Iku batale ngenteni wis rukuk apa mulai pertama batal? Enggak, jawab saja. Apa? Ketika rukuk apa mulai berdiri sudah batal? Ketika rukuk. Awas eling-eling ya. Ndak, ini undian berhadiah. Itu di Asbawan Nadzair itu ada pertanyaan gini. Lalu yang dikatakan sholat itu apa? Yang dikatakan sholat adalah satu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun. Nah, lalu ketika dia rukuk itu batal. Batal yang batal apanya itu, Pak? Wong dia belum berbentuk sholat. Berbentuk sholat itu kan kalau sudah absolut sampai salam. Yang batal itu apanya? Wong sholatnya rong kasil lah. Bingung tuh sama mesti. Jadi makanya pertanyaannya itu apa ya? Fikih itu kadang ya sudah seperti itu, memang angel. Makanya kalau kamu melihat perempuan itu di takrib itu melihat perempuan yang ajnabiyah itu haram kecuali untuk sekian hal, termasuk mulang muamalah. Terus ngopi dianggap muamalah, repot. Sekarang pertanyaannya, kamu ngopi demi melihat apa melihat untuk ngopi? Nggak, jawab. Lah anak niate ngopi, mestinya kan brewok lah ya di ngopi ini kan gitu. Cek bakule brewok, cek bakule komisen. Nah yang kira-kira agak haram itu mesti begini. Saya sama Habib Ali jalan ke Jakarta terus ngantuk ngopi. Kebetulan bakule ayu insya Allah halal karena orang niat. Nah sampean kan gak apal. Oh sing pojok kono. Wah itu mesti haram itu, tak jamin itu. Goblok ngopi kok ning kene kono wae. Kalau saya sama Habib Ali enggak. Jadi ya mlaku-mlaku ngantuk ngopi. Kebetulan bakule ayu. Ya terus mungkin wong soleh ya cepet ya, ini bahaya ini. Nak pas umat soleh ya gitu. Kalau enggak pas, wah cocok ini. Lah mulai ngomong cocok itu masalah kan. Makanya pertanyaannya itu yang halal itu nazar li taklim apa taklim li nazar? Apa? Nah, mbol kusumuni. Jadi itu masalah-masalah fikih memang. Makanya kalau berteman orang fasik itu hati-hati ya. Kalau itu kamu lihat umatur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kamu selamatkan, yang perlu kamu bina, jenenge tarbiyatul fasik, membina orang fasik. Tapi kalau kamu memang bermental fasik, ini namanya mualah, berkawan sama orang fasik. Itu hukumnya langsung rubah. Kalau mualah ya haram, kalau tarbiyah sunnat atau bahkan wajib. Lah takok bedane piye Gus? Ya takokno awakmu. Ya sudah seperti itu, enggak ada jawabannya sudah. Wis engko nang akhirat fayunabbi hukum bima kuntum tak malun. Wis engko Allah piyambak sing apa menghisab. Mun kula terusno ya. Wa illa fasunnatani ay wa illam yaqib huma salamun fasunnatani. Terus ini aturan pokok fikih sebenarnya wa kaifa ada jaza. Sebetulnya aturan duduk itu enggak ada. Kamu duduk gaya apa saja itu sah. Wa kaifa ada lan hali kaya apa lungguh sapa wong jaza mengko wenang apa ikilah kuut. Terus tenggene lungguh teng napa? Tasawuf akhir misalnya kue sila ya sah. Gaya lungguh apa sah? Meskipun ya rada kurang ajar mau salat arang-arang wae kok. Tapi secara hukum sah. Jadi misalnya wonten wong desa terus kadang tasawuf akhiru sikile rada mlekang, kadang wis pokoke wa kaifa ada jasa. Jadi pentingnya ngaji ngeten iki paling gak nglahirno husnudzon bahwa aturan duduk itu gak ada. Misalnya aja mentang-mentang sampean khusuk lungguhe bener terus nek ana lungguh untuk metintang sithik wah iki gak sah. Gak tau ngaji. Kowe sing ora tau ngaji maca wa kaifa ada jasa. Aneh-aneh. Kowe sing ora tau ngaji wa kaifa ada jasa. Enak ora tau ngaji malah nuduh. Iso wae sing lungguh ora bener ku wali malah lara. Meskipun agak-agak ya ora. Ono wali kok lungguh ngono. Tapi nek misale wali tenan kualat sampean. Wa kaifa ada jasa. Terus hukum itu penting. Sehingga kalau sampean haji tenggene Mekah niku salat itu umum macam-macam. Kula sing nganti saiki iskal tapi ora iso protes niku lho, Beb. Wong kuat ngadeg gawa kursi nak salat kok lungguh. Nak teng Indonesia wong salat lungguh ora ngentosi bener-bener lemah.
Neng Arab gak kuat gawa kursi, salate lungguh. Engko nak ngarep iku sofa kosong, kursine digawa. Ya lungguh meneh. Batinku lungguh kursi ngalor idul kuat kok salate. Nak teng Jawa iku anggere ngape mati cek salat ngadeg. Kursi nenteng. Jadi ya kalau mboten ngerti nih. Ada lagi yang orang Arab, mungkin Arab Bedui. Itu kalau ada yang nelpon, itu teleponnya dijupuk. Jawab salim. Kalau aku dong ditakoki, "Gus iku madzhab apa?" Aduh, mayo ketoke madzhab goblok. Apa disalahno iku wong Arab? Wong Arab. Ora disalahno iku. Akhirnya debat. Salim iku pirang huruf? Ya telu nak cara nahwu nggih. Shad, lam sitok kan tasdid berarti telu. Telu wis batal lho. Batal. Pas ya. Yo pas. Seru wepet. Repot-repot. Sementing sampean ngerti ya, terus salat itu wa kaifa qa'ada jasa. Terus ngerti ngaten iki niati ben husnudzon mbek umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah sampean gak ngerti ilmu iku gampang suudzon. Lungguh kok ngono ning dinggon salat tasyahud akhir lungguhe yo ngene. Lah lungguh yang dilakukan Rasulullah itu bayangan ideal, standar ideal tasyahud akhir duduke ya kaya Rasulullah sing ditirokno para ulama sampai guru-guru kita. Tapi itu tetap standar afdholiyah, standar utama. Tapi sakjane wa kaifa qa'ada jaza. Jadi penting sanggep ae ben mari husnudzon. Misalnya orang tasyahud akhir kok ambek swilo ngono wis. Anggap ojo tuh, aliran nih, jangan ngono sih. Iki bar ngaji menhaju talibin lagi seneng-senenge praktek ngono. Tapi ya rapati wali, mesti wali kok kontroversi aneh-aneh. Cuma umpama ngono kowe aja langsung darani gak sah. Apa meneh nuduh aliran. Wis biasa wae, tapi aja praktekno nggih. Pokoke umume wong lah ben gak kontroversi. Tapi kalau ngadepi wong liya tetap kita keyakinan wa kaifa qa'ada jasa, dengan duduk gaya apa saja sah. Kados sing teng Arab yang gendut lho Beb, nak salat kan sikile di selujungno. Mergo jajal tahiyat kados umume tiyang nggih geblek kula nate ora wong gendut nata wetenge kan gak iso. Dadi lungguh sikire to bujur. Lah mergo jajal praktekno guling tenan. Nah niku takbire ya wa kaifa qa'ada jasa. Tapi Pak Ngangan ya ora sopan, wong sowan pangeran kok ngono terus piye? Lah ya Pak, ini baru kayak ngaji gitu. Terus wong niku ben gampang husnudzon ambek umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergi kita tuh gak mungkin bayangno donya ideal ora mungkin. Kok jeneng roh tiyang tawaf ngono semua macam-macam. Coba misalnya mboten enten pendapat Imam Malik sing darani batale wudu nyuwun sewu lamsu maknane jima. Madzhabi Abdullah bin Abbas. Lah sampean tawaf ya mesti rasah, mesti kedemek wong wedok. Kedemeke wong ayu-ayu, kadang kowe ya gelem tenan. Lha itu satu-satunya solusi ke kita intikal napa? Masa. Oh, tetep ra iso ra kedemek. Wis aku ora ganteng lah tetep kedemek. Niat khusyuk iki tetep kedemek. Apa meneh awale wis rapati khusyuk. Lho kok wong khusyuke kedemek. Kula nate tawaf pas haji, kula haji tahun 2012 nomor 13. Bar tawaf Beb niku tok sak iku untuk bojone wong ya. Jadi dekne nyangka aku bojone dicekeli pundakku. Wong tawaf wong lanang kan ngomong kan dari belakang kan sama semua. Bareng terakhir didelok, lho jebule ora. Piye gitu. Lah aku ya ora krasa lagi usul pangeran coba. Aku coba bayangno kok sampeyan terus krasa. Wah ngenyek wong niku, ngenyek wong niku. Mboten kula pas niku intenan eling pangeran tenan gak krasa ora sing nyekel. Pas niku lho bos sak teruse ra roh pas niku. Mergo iku tawaf kula nu setengah 3 esuk. Ya sak fase-fasene wong nak yamono wae eling pangeran to dadi pas khusuk-khusuk. Nganti ana wong nyekel iku gak kerasa. Bareng bar tawaf lho jebule wong wedok bojone wong. Wah matane wong. Mangane Quran nak ngelingno kita iku napa? Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi potensi fase ku malah pas haji. Fil haji fi ku ing dalem. Lah kok mboten sebut teng Arab niku wong nak mboten haji iku wajahe ditutup nganggo cadar. Tapi nak pas ihram malah wajah wajib dibuka. Iku wis mari uji nyali tok. Kulo nate dikonco khusuk tenan nggih, khusuk alim.
niku nate di kesempatan ngambung Hajar Aswad. Pas sampai ngambung, pas entuk detik ngambung, pas ana wong Turki wayu pas ngambung. Niku cerita teng kula, cara tak terusno Gus. Iku